amalan-amalan ringan, yang amalan-amalan ini berpotensi atau memiliki pahala yang besar. Jadi amalan-amalan tersebut dikerjakan mudah, amalan-amalan tersebut ringan untuk dilakukan, tapi ternyata pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita akan meringkasnya menjadi beberapa poin-poin pembahasan saja, karena terkadang ada beberapa amalan yang bisa kita cukupkan pada satu materi saja. Maka insya Allah kita akan merangkumnya menjadi beberapa bagian. Semoga Allah Subhanahu wa taala ikhlaskan niat kita. Pembahasan kita pada siang hari ini atau pertemuan perdana kita pertama adalah pembahasan terkait tentang niat. Yang niat ini kita akan bacakan hadis dulu, karena hadis ini sangat berkaitan erat dengan seluruh dari kehidupan kita. Karena tidak mungkin seseorang bisa selamat dalam amalannya, tidak mungkin seseorang bisa diterima amalannya kecuali dia bisa memperbaharui niatnya dia. Dan kita akan membahas terkait tentang dari mana sisi niat ini akan menjadi berpotensi pahala yang besar. An Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang bernama Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tergantung dengan niatnya, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan pahala hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan siapa yang hijrahnya atau siapa yang hijrahnya untuk dunia agar dia bisa meraihnya, atau perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka tentunya teman-teman semua, hadis ini adalah hadis yang sangat besar manfaatnya atau sangat besar nilainya, sehingga sebagian di antara para ulama seperti contohnya Al-Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan ajma'al muslimuna ala azimi qadri hadzal hadis. Kaum muslimin telah berijma tentang besarnya atau terkait tentang agungnya hadis ini. Terus kemudian beliau juga mengatakan wa ala kathrati fawaidih, dan juga besarnya faidah-faidah yang ada di dalam hadis ini. Sebagian para ulama yang lainnya seperti Al-Iraqi juga mengatakan bahwa hadhihi qaidatun min qawaidil Islam. Hadis ini termasuk dari kaidah di antara kaidah-kaidah Islam. Kita akan ulas secara ringkas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dua kalimat atau dua lafaz ini seakan-akan memiliki makna yang sama, tapi sebenarnya ada sisi perbedaannya. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dengan niatnya, itu berhubungan dengan amalan. Jadi Rasulullah ingin menyebutkan bahwa amalan itu tergantung dengan niatnya. Jadi konteks pada lafaz yang pertama itu berhubungan dengan perbuatan seseorang. Konteks pada lafaz yang kedua adalah berhubungan dengan diri seseorang pribadi. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi kalau kita bedakan antara dua lafaz hadis, yang pertama adalah terkait tentang amalannya sendiri, yang kedua adalah terkait tentang orang yang meniatkan itu sendiri. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang salah satu dari bentuk amalan, apakah amalan tersebut itu dia niatkan untuk Allah atau ternyata dia niatkan untuk selain Allah. Kata Rasulullah SAW, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi." Siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya, pahalanya itu untuk Allah dan Rasulnya. Dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia meniatkan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka hijrahnya Allah akan tulis memang benar hijrahnya hanya untuk Allah dan Rasulnya. Akan tetapi ada sebagian orang atau ada seorang sahabat yang hijrahnya wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia raih,
atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dia tidak akan mendapatkan pahala hijrah. Dia tidak akan mendapatkan pahala keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh menyebutkan Syekh Dr. Iyadah bin Ayyub Al-Qubaisi menyebutkan terkait tentang hadis secara ringkasnya atau syarah hadis secara umumnya adalah beliau mengatakan hadza haditsun azim. Ini adalah hadis yang sangat besar, sangat agung, jalilul qadar, katsirul fawaid. Kita akan bisa mendapatkan faidah-faidah yang sangat banyak di sana. Jami'un li katsirin min abwabil ilm, dan mengumpulkan banyak sekali dari pintu-pintu ilm atau pintu-pintu ilmu. Laisa fi akhbarin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai' ajma' wa aghna wa aktsar faidah minhu. Dan tidak ada dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya yang mengumpulkan begitu banyak sekali faidah melebihi dari hadis ini. Walidha qala ba'dul a'immah, sebagian para ulama atau sebagian para imam mengatakan innahu sulusul ilm. Yang namanya hadis ini adalah sepertiganya Islam. Nah, kemudian sebagian yang lainnya mengatakan seperti Al-Imam Syafi'i annahu yadkhulu fi sab'ina baban. Ya, hadis ini masuk ke dalam 70 pintu ilmu. Nah, kemudian Al-Imamul Baihaqi menyebutkan terkait tentang masalah sulusul ilm. Tadi sebagian para ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah sepertiganya ilmu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kata Al-Imamul Baihaqi bi anna kasbal abdi yaqa'u bi qalbihi wa lisanihi wa jawarihi. Perbuatan seorang hamba itu tidak terlepas dari 3 hal. Yang pertama adalah hatinya, yang kedua adalah lisannya, yang ketiga adalah anggota badannya. Ketika kita melakukan satu perbuatan tertentu, sholat contohnya, kita harus meniatkan di dalam hati kita. Maksudnya adalah biqalbihi, dengan hatinya. Kita mau sholat apa nih? Mau sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, atau mau sholat sunnah, atau yang lainnya. Itu dengan hatinya. Walisanihi. Kemudian seseorang juga ketika dia ingin melakukan sesuatu, terkadang dia mengaplikasikannya dengan lisannya seperti bacaan-bacaan sholat dan yang lainnya. Dia ucapkan dengan lisannya. Kemudian wajawarihi, kemudian anggota perbuatannya, ruku, sujud dan yang lainnya. Yang dinamakan sulusul ilm, yang dinamakan sepertiga ilm, itu berhubungan dengan hatinya atau berhubungan dengan qalbnya. Ketika seseorang memahami bahwa Islam itu terdiri dari 3 bagian, keyakinan di dalam hati, ucapan di dalam lisan, dan juga perbuatan dengan anggota badan. Maka tidak mungkin seseorang dikatakan muslim kecuali dia sudah yakin di dalam hatinya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan seorang muslim tidak sempurna keimanannya kecuali dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Seorang muslim juga tidak sempurna keislamannya kalau seandainya dia masih sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka harus terkumpul dari 3 bagian ini. Kalau ada satu yang hilang, contohnya dia tidak yakin di dalam hatinya terkait tentang masalah syahadat, maka dia seorang yang munafik. Kalau seandainya dia hilang dalam masalah lisannya, maka seperti contohnya adalah pamannya Rasulullah Abu Talib, yang dia yakin di dalam hatinya sehingga dia mengatakan laqad alimtu anna dina Muhammad khairal adyan. Sesungguhnya aku meyakini bahwa agama Muhammad adalah sebaik-baik agama, tapi dia tidak mau mengucapkan syahadat. Maka ini juga tidak sempurna keislamannya. Begitu juga tentang pengaplikasian kita dengan anggota badan. Ketika kita sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, maka pada hakikatnya pada saat itu kita harus mengumpulkan 3 hal. Niat, lisan, dan juga kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Tidak boleh sujud kepada patung, tidak boleh memberikan sesajen kepada makhluk-makhluk halus atau yang lain-lainnya. Maka inilah yang dinamakan sulusul Islam, bahwa niat yang ada di dalam hati adalah sepertiga di dalam Islam. Bahkan kata Syekh, beliau mengatakan fanniyatu ahadu aqsamiha tsalatsa wa arjahiha. Niat itu bisa menjadi salah satu bagian yang terpenting dari tiga bagian yang ada. Li'annaha qad takunu ibadatun mustaqillah. Karena yang namanya niat itu terkadang bisa menjadi satu ibadah tersendiri. Beda dengan amalan. Seperti di sini disebutkan wa ghairuha yahtaju ilaiha. Dan amalan itu butuh niat. Tidak mungkin seseorang ketika dia melakukan satu amalan, terus kemudian dia tidak meniatkan untuk apa aku melakukan amalan ini, atau apa yang ingin aku lakukan.
Tapi niat itu tidak membutuhkan terkadang niat itu tidak membutuhkan amalan dan tidak membutuhkan perbuatan dan tidak membutuhkan ucapan karena niat ada di dalam hati. Makanya kata Rasulullah SAW, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalannya. Contoh, kata para ulama, maksud dari hadis ini salah satunya adalah terkadang seseorang dia meniatkan untuk melakukan amal soleh dan tidak jadi melakukan amal soleh tersebut, maka dia akan tetap diganjar pahala. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah, kutibat indahu hasanah kamilah. Siapa yang dia berkeinginan untuk melakukan satu amalan saleh, kemudian dia tidak jadi melakukan amalan tersebut, atau ada hal udzur-udzur tertentu sehingga dia tertinggal melakukan amalan saleh tersebut, maka dia akan tetap diganjar pahala melakukan amalan itu. Contoh, ketika kita mungkin ingin melaksanakan sholat tahajud di malam hari 2 rakaat dengan 3 rakaat witirnya, kita sudah setel alarm, ya. Terus kemudian ternyata kita sudah setel alarm di jam 2, kita terbangunnya tidak terbangun kecuali di waktu subuh. Tentunya kita tidak melaksanakan 2 rakaat sholat tahajud. Tapi ketika kita sudah meniatkan untuk sholat tahajud, kemudian ternyata kita tidak jadi melakukannya, maka pada saat itu kita tetap dicatat bahwa kita melakukan sholat 2 rakaat tahajud. Itu maksudnya, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalannya. Maka dalam hadis ini ada banyak sekali faidah-faidah yang ada, tapi saya akan ringkaskan menjadi beberapa faidah saja sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh, dan saya akan ringkaskan kembali. Faidah dalam hadis ini yang pertama adalah istahabbal ulama'u rahimahumullahu an tustaftahal musannafat bihadzal hadis. Jadi banyak sekali para ulama yang mereka ketika ingin menulis kitabnya itu memulainya dengan hadis ini. Sangat banyak sekali. Salah satunya yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah waqad ibtada al-Imamul Bukhari rahimahullah jami'ahu as-sahih bihadzal hadis. Imam Bukhari ketika menulis hadis ini, menulis kitab Sahih Bukhari-nya juga, beliau menulis awal yang pertama dicatat di bagian pertama kitabnya adalah hadis ini. Menunjukkan tentang mulianya hadis ini dan untuk memberitahu kepada diri kita atau litanbih agar kita ingin menjadikan diri kita itu waspada atas terhadap apa sebenarnya niat apa sih ketika kita melakukan satu hal. Itu maksudnya. Jadi ketika para ulama menyebutkan hadis ini di awal kitabnya itu untuk menasehati dirinya pribadi agar jangan sampai salah arah, agar jangan sampai dia itu meniatkan hal-hal yang bersifat dunia atau yang lainnya. Makanya kalau kita lihat bagaimana kitab Sahih Bukhari itu diterima oleh semua dari kalangan, kemudian sampai sekarang kitabnya itu masih dipelajari dan yang lainnya, itu Allah Ta'ala bisawab, itu salah satunya adalah niatnya dari Imam Bukhari yang insya Allah adalah niat yang ikhlas. Begitu juga kalau kita melihat Al-Imam Malik, Imam Malik ketika mau menulis kitabnya Al-Muwatta, ketika beliau menulis kitabnya Al-Muwatta itu la nuzakki 'alallahi ahada, tapi beliau terlihat keikhlasannya ketika menulis kitab Al-Muwatta. Pada saat beliau menulis kitab Al-Muwatta, ternyata kitab tersebut menjadi viral bagi orang-orang yang ada di zamannya pada saat itu. Sehingga banyak orang yang menulis kitabnya dengan nama kitab Al-Muwatta juga. Maka murid-muridnya datang kepada Imam Malik. Mereka mengatakan, wahai Imam, banyak orang yang menulis kitab mereka dengan nama Al-Muwatta juga. Sebagaimana kitab yang engkau tulis, wahai Imam. Bagaimana ini? Maksudnya kalau seandainya banyak orang yang menulis kitab dengan nama judulnya Al-Muwatta, maka nanti kitab Anda akan tersaingi dengan yang lainnya. Nanti orang-orang tidak bisa membedakan mana kitab Anda dan mana kitab-kitab yang lainnya. Tapi apa jawaban dari Al-Imam Malik rahimahullah? Beliau mengatakan bahwa makana lillahi fahuwa abqa. Siapa yang tujuannya menulis karena Allah, maka itulah yang akan abadi. Nah, itulah yang dimaksud dengan keikhlasan niat. Kalau kita
hadir di majelis ilmu, niatnya itu ikhlas untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari apa yang Allah turunkan, untuk mendengar apa yang Rasulullah SAW sabdakan, maka niat inilah yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda ketika seseorang meniatkan hadir di majelis ilmu atau menuntut ilmu hanya untuk tujuan-tujuan dunia, maka dia akan pantas untuk mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid urfal jannati yaumal qiyamah." Siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ilmu tersebut dia menuntutnya hanya karena Allah, tapi ternyata dia menuntutnya untuk mendapatkan sesuatu dari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Ini beratnya seseorang penuntut ilmu harus mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bahas terkait tentang niat, teman-teman semuanya, maka ketika kita membahas terkait tentang masalah puasa saja, puasa Ramadan itu tidak akan pernah bisa sah kecuali kita meniatkannya pada malam hari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyitis siyam minal laili fala siyama lahu." Siapa yang dia tidak meniatkan untuk puasa pada malam hari, maka dia tidak akan mendapatkan puasa atau batal puasanya. Man lam yujmi an-niyah qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak mengutarakan niat atau siapa yang tidak meniatkan sebelum fajar untuk berpuasa, maka tidak ada puasa baginya, kata Rasulullah SAW. Maka berarti beda. Kita harus bedakan. Ini yang membedakan adalah niat, gitu kan? Kalau puasa wajib dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu kita bisa meniatkannya bahkan pagi hari. Sebagian para ulama memberikan batasan sampai zawal atau sampai zuhur. Dengan dalil Rasulullah SAW ketika datang kepada Aisyah dan bertanya, "Wahai Aisyah, apakah engkau memiliki makanan?" Kata Aisyah, "Tidak, kami tidak memiliki makanan." Kata Rasulullah, "Fa idzan inni shaim," maka aku berpuasa. Maka aku berpuasa ini menunjukkan bahwa puasa sunnah itu bisa dilakukan setelah fajar. Tapi kalau seandainya puasa wajib, man lam yubayyitin niyah minal laili fala siyama lahu. Puasa wajib itu harus dilaksanakan pada malam hari. Tidak boleh seseorang tidak meniatkannya. Makanya kita harus tahu ketika seseorang berpuasa tapi tidak dianggap oleh Allah puasanya, salah satunya adalah karena dia tidak meniatkannya pada malam hari. Wan niyatu mahalluha al-qalb, dan yang namanya niat itu tempatnya ada di dalam hati. Ketika kita sudah siap dengan alarm kita, ketika kita sudah niat untuk bangun sahur, maka itu sudah niat untuk berpuasa. Inilah yang namanya keutamaan niat yang bisa membatalkan pahala puasa atau bisa membatalkan puasa itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita membahas terkait tentang sababu hadzal hadis. Sebab adanya hadis ini. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu ada sababu nuzulil Quran, sebab diturunkannya ayat. Kalau di dalam hadis ada sebab adanya hadis. Beliau mengatakan, "Anna rajulan hajara liyatazawwaja imra'atan yuqalu laha Ummu Qais. Faqila lahu muhajir Ummu Qais." Ya, ada seseorang laki-laki, sahabat Nabi, hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah untuk menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Maka dia dikatakan muhajir Ummu Qais. Yaitu hijrahnya untuk menikahi wanita yang namanya Ummu Qais. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari hadis Ibnu Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, "Man hajara yabtaghi syai'an fahuwa lahu." Nah, siapa yang berhijrah mengharapkan sesuatu, dia akan mendapatkan sesuatu itu. Qala hajara rajulun liyatazawwaja imra'ah yuqalu laha Ummu Qais wa kana yusamma muhajir Ummu Qais. Jadi di sini ada seorang sahabat yang dia hijrahnya itu dari Mekah ke kota Madinah itu untuk menikah dengan seorang wanita yang namanya Ummu Qais. Maka di sini Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa siapa yang hijrahnya hanya untuk dunia yang ingin dia raih atau hanya untuk mendapatkan seorang wanita yang dia ingin nikahi, maka dia tidak akan mendapatkan pahala hijrah. Dia hanya akan mendapatkan apa yang dia inginkan saja. Dan di sini kenapa kalau kita berpikiran bahwa yang namanya menikah itu kan mubah, yang namanya menikah bahkan itu bisa disyariatkan. Kenapa kok di sini dzam atau dia tercela atau dicela dan termasuk dari perbuatan yang tidak baik? Karena apa? Karena di sini kata Syekh beliau mengatakan
wa inna ma kharaja fi suratin talibin fadilatil hijrah fa abtana khilafa ma adhhar falamma fa'ala dzalika istahaqqal itab wal laum. Ketika seseorang tersebut keluar dari kota Mekah ke kota Madinah bersama dengan sahabat-sahabat yang lainnya yang ingin hijrah untuk Allah dan Rasulnya, padahal dia hijrahnya itu untuk menikahi Ummu Qais, seakan-akan dia itu hijrahnya sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Niatnya ikhlas karena Allah, tapi dia menyembunyikan niatnya, itulah sehingga dia itu berhak untuk mendapatkan celaan dan cercaan. Jadi bukan menikahnya yang dicela, tapi seharusnya dia tidak meniatkan itu ketika dia sampai ke kota Madinah. Dia niatnya ikhlas karena Allah. Kalau seandainya ada faidah yang lain, maka itu jangan jadi niat utama. Seperti ini contohnya teman-teman. Kalau seandainya kita ingin pergi haji atau umroh, maka sebenarnya tidak ada masalah ketika kita sambil jualan di sana. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak masalah ketika kalian itu ingin mendapatkan rezeki atau mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan-keberkahan dari Allah, gitu kan? Tabtagu fadlan min rabbikum, keutamaan-keutamaan dari Allah. Jadi di sini konteksnya adalah seseorang yang haji, dia itu boleh sambil jualan di sana. Tapi niatnya adalah dia harus bisa niatkan haji karena Allah. Menyempurnakan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, menyempurnakan juga sunnah-sunnahnya. Baru kalau memang ada waktu untuk bisa jualan, maka itu jualan. Itu maksudnya seperti itu. Begitu juga dengan orang yang umroh. Jangan sampai dia itu niatnya umroh, itu hanya untuk bisa menerima titipan-titipan orang-orang sehingga dia bisa balik modal atau yang lainnya. Nggak boleh seperti itu. Jadi niatnya itu harus ikhlas karena Allah, dunia itu akan mengikut seperti itu. Jadi kaidah kita adalah kaidah seperti yang Allah taruh di dalam surat Al-Qasas, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah akhirat, jangan lupakan dunia. Jadi apapun itu kita harus benar-benar memfokuskan karena Allah, maka dunia itu pasti akan mengikut. Nah, seperti itu. Jadi di sini bukan berarti seseorang yang menikah secara umum dia langsung menjadi seseorang yang tercela karena secara zahirnya itu yang salah. Ketika dia seakan-akan meniatkan karena Allah tapi ternyata meniatkannya bukan karena Allah. Kemudian yang ketiga yang menjadi poin pembahasan utama kita adalah terkait tentang mimma yadullu ala azimi amrin niyati fil islami wa ahammiyatiha. Jadi tentang keagungan perkara tentang niat di dalam Islam. Ini adalah pokok pembahasan kita. Terkadang ada satu niat yang ternyata kita tidak sanggup untuk melakukan apa yang kita niatkan, tapi ternyata Allah berikan kepada kita pahala seperti ketika kita melakukan amalan tersebut. Contoh, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sa'alallaha asy-syahadata bisidqin, ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata 'ala firasyihi." Siapa yang meminta kepada Allah agar mati syahid dengan jujur di dalam hatinya, maka Allah akan jadikan dia berada di dalam derajat orang-orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid, walaupun dia meninggal di atas kasurnya. Coba bayangkan, di sini Rasulullah hanya mengatakan orang yang meminta dan berdoa kepada Allah, niat di dalam hatinya meminta kepada Allah agar dia bisa meninggal dalam keadaan mati syahid. Tapi ternyata dia meninggalnya di atas kasurnya, maka Allah akan letakkan dia sejajar dengan orang-orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Kan kita tahu bahwa keutamaan orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid sangat besar sekali. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan di antaranya adalah dia akan diampuni ketika tetes darah awal pertama dia jatuh ke tanah. Kemudian yura maq'aduhu fil jannah, dia akan melihat tempatnya di surga. Kemudian yujaru min azabil qabr, dia akan diamankan dari azab kubur. Kemudian dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Kemudian dia bisa memberikan syafaat kepada 70 orang dari kalangan saudara-saudaranya. Jadi dia hanya niat, dia meminta kepada Allah agar meninggal dalam keadaan mati syahid. Tapi ternyata dia meninggalnya hanya di atas kasurnya. Ternyata niatnya itulah yang menjadikan dirinya sejajar dengan orang-orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Tapi di sini syaratnya adalah
Sa'alallaha bisidqin. Dia meminta kepada Allah dengan jujur di dalam hatinya dan dia meniatkannya dengan jujur pula. Seperti contohnya kalau kita lihat Khalid bin Walid. Beliau berpindah dari satu perang ke perang yang lainnya, berharap meninggal dalam keadaan mati syahid. Tapi ternyata Allah takdirkan meninggalnya hanya di atas kasurnya. Seperti itu contohnya. Begitu juga kita. Ketika kita memang belum sampai kepada derajat itu, tapi yang penting ada niatnya. Niatnya itulah yang menjadikan seseorang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya, kita kan agak susah untuk berangkat ibadah haji. Atau mungkin sebagian agak kesulitan untuk berangkat umroh. Salah satu cara agar kita ditetapkan oleh Allah, fulan sudah menyempurnakan ibadah hajinya walaupun dia tidak berangkat ibadah haji, adalah dengan niat untuk bisa berangkat ibadah haji. Dan niat itu harus ada langkah-langkahnya untuk menunjukkan bahwa niat kita itu memang benar. Niat kita itu jujur. Salah satu contohnya apa? Kita menabung. Setiap bulan kita menyisihkan, ya Allah ini untuk saya berangkat haji contohnya 100.000 setiap bulan atau mungkin 50.000 setiap bulan atau yang lainnya. Dia di samping niat dia juga mengaplikasikannya, berusaha untuk dia itu memberitahukan kepada Allah bahwa saya benar-benar ingin berhaji. Seperti itu. Contohnya mungkin dia memiliki uang beberapa puluh juta, terus kemudian dia mendaftar haji. Itu niat, walaupun ketika ketika dia meninggal dia belum sampai bisa melaksanakan ibadah haji. Maka ini adalah salah satu caranya. Ketika seseorang sudah ada niat di dalam hatinya, kemudian dia ikhlas di dalam hatinya, kemudian dia berusaha untuk mengaplikasikannya, walaupun dia tidak sampai mengaplikasikannya, maka dia tetap akan dihitung pahalanya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini yang dimaksudkan bahwa amalan ini ringan, hanya niat dan pengaplikasian, tapi ternyata Allah ganjar dengan pahala yang besar. Tiba-tiba dia sudah mendapatkan gelar haji di akhirat kelak. Bukan di dunia, tapi di akhirat kelak. Allah sudah nyatakan dia menyempurnakan ibadah rukun Islam yang kelima dengan niatnya dia. Seperti itu. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya, ini ceritanya pada perang Tabuk. Jadi ada sebagian di antara sahabat yang mereka ingin ikut perang Tabuk, tapi ternyata mereka sahabat-sahabat yang miskin, yang mereka tidak memiliki harta untuk ikut serta bersama dengan Rasulullah SAW. Makanya sampai mereka merengek minta kepada Rasulullah agar diikutkan untuk perang Tabuk pada saat itu. Dan kemudian pada saat itu pun bahkan disebutkan di dalam Al-Quran, Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat-sahabat yang tidak bisa ikut perang Tabuk, la ajidu ma ahmilukum alaih. Aku tidak memiliki sesuatu untuk bisa membawa kalian pergi bersama kita dalam perang Tabuk tersebut. Tapi apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat tersebut? Tawallaw wa a'yunahum tafidhu minad dam' hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Ternyata mereka menangis. Menangis bukan karena dunia, menangis bukan karena tidak mendapatkan kekayaan, menangis bukan karena tidak mendapatkan hal-hal yang dia inginkan berupa dunia, menangis karena dia tidak bisa membersamai Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Mereka menangis, tawallaw a'yunahum tafidhu minad dam'. Mereka bersedih karena mereka tidak mendapatkan harta untuk bisa ikut bersama dengan Rasulullah SAW. Apa ganjarannya? Ketika mereka ada niat untuk ikut dan mereka merengek minta kepada Rasul untuk ikut perang, tapi ternyata mereka tidak bisa ikut perang karena uzur syar'i, maka pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan di dalam perjalanan ke perang Tabuk, inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Sesungguhnya di kota Madinah ada sekelompok kaum yang tidaklah kalian melewati satu jalan, tidaklah kalian mendaki sebuah bukit, kecuali mereka akan bersama dengan kalian dalam pahala. Mereka adalah kaum yang tertahan tidak bisa ikut perang karena sakit, dan juga di dalam riwayat lain habasahumul uzur, sebagian di antara mereka tertahan karena uzur, tidak memiliki perlengkapan untuk bisa ikut perang Tabuk. Nah, ini adalah salah satu hal terpenting untuk seseorang muslim agar dia itu ketika
meniatkan ketika dia tidak ada satu amalan tertentu yang dia ingin melakukannya tapi tidak bisa melakukannya, maka niatkanlah untuk bisa melakukannya. Kemudian yakinkanlah Allah, ya, jadikanlah diri kita benar-benar fokus untuk bisa melakukannya. Kita buktikan di hadapan Allah bahwa kita benar-benar ingin melakukannya. Maka walaupun kita tidak melakukannya, Allah akan mengganjar kita dengan pahala seperti amalan yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir adalah terkait tentang masalah dari hadis ini adalah terkait tentang adanya kaidah yang ditetapkan oleh sebagian para ulama, yaitu terkait tentang menggabungkan niat. Kita juga akan mendapatkan panen pahala kalau kita faham kaidah tentang menggabungkan niat. Sebagian para ulama memberikan kaidah seperti ini: idza ijtama'at ibadatani min jinsin wahidin tadakhalat af'aluhuma waqtafa anhuma bi fi'lin wahidin wa inka walau idza kana maqsuduhuma wahid. Nah, sebagian para ulama mengatakan kalau seandainya ada dua ibadah, yang dua ibadah tersebut ada di dalam satu jenis, kemudian maka pelaksanaannya bisa digabung. Jadi kalau seandainya ada dua ibadah, yang ibadah tersebut satu jenis, maka pelaksanaannya bisa digabung dengan cukup melakukan satu pelaksanaan, dengan cukup melakukan satu amalan yang dimana dengan syarat tujuannya itu satu. Jadi intinya adalah kalau ada dua ibadah dengan jenis yang sama, maka kita bisa menggabungkan ibadah tersebut menjadi satu bagian dengan dua niat. Contoh, kalau seandainya kita setelah puasa Ramadan, terus kemudian kita puasa Syawal 6 hari. Terus kemudian di puasa Syawal 6 hari tersebut bertepatan dengan puasa Senin Kemis atau bertepatan dengan puasa Ayyamul Bid. Maka pada saat itu kita bisa menggabungkan niat puasa Syawal dengan puasa Senin Kemis. Kita bisa menggabungkan niat puasa Syawal dengan puasa Ayyamul Bid. Itu maksudnya idza ijtama'at ibadatani min jinsin wahidin tadakhalat af'aluhuma. Kalau seandainya ada dua ibadah dari jenis yang sama, itu pelaksanaannya bisa digabung seperti itu. Contoh, bahkan dan kita akan mendapatkan dua pahala. Pahala puasa Syawal dan pahala puasa Senin Kemis, atau pahala puasa Syawal dan juga pahala puasa Ayyamul Bid. Contohnya lagi, bahkan bisa tiga niat sekaligus dalam satu amalan. Contoh, kan ada sholat syukrul wudu. Jadi hadisnya panjang. Rasulullah pernah mendengar terompahnya Bilal bin Rabah di surga, dan salah satu dari yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah adalah beliau tidaklah berwudu. Setelah berwudu sholat 2 rakaat. Makanya para ulama menyebutnya dengan sholat syukrul wudu, seperti itu. Kalau kita contohnya ingin sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, setelah azan berkumandang contohnya, kita niatkan syukrul wudu, kita niatkan tahiyatul masjid ketika kita datang ke masjid, kita niatkan sholat qabliyah 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka cukup kita melaksanakan hanya 2 rakaat saja. Dengan niat 3 kita akan mendapatkan semua dari pahala tersebut. Nah, ini yang dimaksudkan kalau seandainya ada ibadah-ibadah yang sama, yang ibadah-ibadah tersebut termasuk dari jenis yang satu, itu bisa pelaksanaannya cukup satu dengan niat-niat yang sangat banyak. Seperti itu. Dan syaratnya tadi, ibadahnya tersebut dengan jenis yang satu. Nggak boleh puasa dengan sholat. Nah, itu nggak boleh. Jadi ibadah dengan jenis yang satu. Nah, terus kemudian pelaksanaannya juga di waktu yang sama, gitu kan? Pelaksanaannya di waktu yang sama. Dan yang terakhir adalah dengan diniatkan. Kalau tadi seseorang hanya niatnya sholat tahiyatul masjid 2 rakaat dan dia tidak niatkan untuk qobliyah sebelum fajar yang pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya, maka dia akan mendapatkan 2 rakaat tahiyatul masjid saja. Tapi begitu dia niatkan semua dari ibadah yang bisa digabungkan pada satu amalan tertentu, maka niat-niat tersebutlah yang akan menjadikan seseorang mendapatkan pahala yang sangat banyak. Nah, ini adalah terkait tentang pembahasan kita pada siang hari ini terkait tentang niat. Secara ringkas adalah
ketika seseorang ingin mengamalkan satu amalan, kemudian dia meniatkannya di dalam hati, cukup dengan niat tersebut, ternyata dia terkena uzur untuk tidak melakukannya, maka dia akan diganjar dengan pahala seperti ketika dia melakukannya. Begitu juga kalau seandainya ada beberapa amalan ibadah yang dengan kita diniatkan dengan beberapa amalan ibadah tersebut yang dilakukan pada satu waktu, maka kita juga akan panen pahala yang sangat banyak dengan melakukan satu amal ibadah saja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini mungkin bisa disampaikan pada siang kali ini. Ada pertanyaan yang masuk? Gak ada. Oke, berhubung waktu sudah jam 1:30 lewat, maka semoga kita cukupkan sampai sini. Semoga Allah ikhlaskan niat kita, semoga Allah lipatkan pahala kita dengan sama-sama mendengarkan penjelasan dari hadis ini, yang dimana di bulan Ramadan tentunya pahala akan dilipat gandakan oleh Allah, dan sebagaimana Allah kumpulkan kita dalam waktu kali ini walaupun melalui online, semoga Allah juga kumpulkan kita di surga Firdausnya kelak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.